Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Hari ini saya akan melebur bahan milik pelanggan di mana dikatakan bahan tersebut semi konsentrat ya. Apapun yang terjadi setelah dilebur, bahan akan dikirim kembali ke pemiliknya karena akan diperiksa dengan peralatan tertentu. Tapi sebelumnya saya akan bercerita dulu mengenai permintaan aneh di mana sudah 3 kali saya mendapati permintaan seperti yang akan saya ceritakan ini. Dan video ini cukup berkaitan dengan yang akan saya ceritakan ini, yaitu permintaan pengolahan atau pengetesan bahan, tapi diharuskan harus dapat emasnya. Pada awalnya calon pelanggan menelpon saya untuk memeriksakan bahannya. Lalu dia menanyakan bahwa ini pasti ya dapat emasnya. Nah, semuanya lucunya semua kejadian yang saya alami ini sudah beberapa kali terjadi dan semua ini ditanyakan melalui telepon. Jadi jangankan data dari laboratorium, bagaimana mungkin saya mengatakan emasnya pasti dapat, sedangkan dilihat saja belum. Aneh karena saya hanya dapat testimoni emasnya banyak dari mulut si penelpon, bukan dari alat atau penjelasan dari laboratorium bahwa emasnya yang banyak. Kalaupun dari laboratorium tentulah tetap saja akan diperiksa juga kan pada akhirnya. Menurut saya hal ini terjadi karena saya memeriksakan bahan untuk mengetahui ada atau tidak ada emasnya, di mana memerlukan biaya 500.000 ya biasanya, dan prosesnya memakan waktu berhari-hari, umumnya 1 minggu. Lalu mungkin karena pemilik bahan takut rugi, timbullah penekanan bahwa emasnya harus dapat, mungkin karena itu ya. Bahkan dia mau nunggu, jadi per telepon itu dia mau bawa bahannya, minta pastikan dapat, dia tunggu. Lah nggak bisa seperti itu. Jadi bukannya tidak ada yang mudah dalam mengolah emas ini, tapi luar biasa jarang yang mudah dalam pencarian emas ini. Rata-rata semua memerlukan observasi, tahap demi tahap, pengorbanan waktu dan biaya, tenaga, dan lain-lain. Kalau mau pasti pas dilebur dapat emasnya, ya melimbang aja ke sungai. Cari emas yang sebesar pasir atau bahkan sebesar biji cabai, lalu kumpulkan dan lebur. Ya kalau seperti itu pasti menjadi biji yang lebih besar. Lalu saya jawab secara umum saja ya, mana mungkin saya bisa memastikan bahwa pasti dapat emasnya. Terlebih umumnya sampel 1 kilo, 5 kilo. Paling nanti kalau banyak emasnya, sampel itu akan menjadi biji emas seperti pasir yang kecil umumnya ya. Lalu dia memberikan statement lagi. Nah ini yang penting. Lagi-lagi dari mulut saja ya, bukan alat, bahwa emasnya ya umumnya langsung dapat. Terlebih jika melebur, yang meleburnya ya sangat ahli. Artinya yang meleburnya, orang yang membakarnya, konsentrat tersebut sangat ahli. Kalau yang meleburnya kurang ahli ya tidak dapat katanya. Setelah berkata demikian, saya baru nangkep artinya dia biasa melebur di mana bahan emas yang masih semi konsentrat dan dilebur dengan hati-hati ya, di mana yang diperkirakan emas atau logam, titik-titik itu digiring dengan tekanan api agar menuju ke bawah koi. Tipikal pekerjaan seperti ini kurang tepat menurut saya. Hal seperti itu benar kalau kita hanya untuk menentukan bahan mentah yang mengandung emas. Apakah cukup mengandung emasnya dan lain-lain. Seperti pada video yang saya sajikan ini. Seperti ini. Ini anggap saja bagian yang tajam adalah apinya ya, dan ini stang las ya. Jadi ini mangkok peleburan. Jadi api dengan tekanannya akan mengusir ini yang kita anggap emas atau perak atau tembaga, karena kita hanya melihat titik yang lebih cerah pada waktu terlebur. Ini semuanya kental dengan borak, lalu diusir dengan api agar ke tengah sini sehingga mereka mengumpul. Nah, pekerjaan seperti ini sangat lama dan tidak efektif. Ya tadi benar, kalau kita ingin segera menyimpulkan, misalnya kita ada punya bahan raw material, bahan tambang yang kita konsentrasikan, sementara kita mau cepat melihat apakah ada logam yang kita cari gitu. Memang cara seperti ini banyak, tapi kalau untuk produksi
ini tidak cocok sekali karena makan waktu yang sangat lama dan hasilnya umumnya sedikit. Dan bukan sedikit, bisa banyak, tapi tidak pasti. Sangat tidak punya kepastian. Jadi begini, dulu kita telah mencoba mencari kalkulasi nilai paling sedikit emas terhadap kotoran yang sedang dilebur jika dituang ke koi atau ke cetakan tipe kerucut, maka titik-titik emas yang kecil akan bersatu pada waktu dilebur tadi ya, waktu dilebur dia udah bersatu atau bertemu, dan pada waktu dituang ke cetakan kerucut. Jadi waktu dituang ke cetakan, dianya mengumpul di kerucut terbawah. Kenapa kita harus pakai kerucut? Karena biar berkumpul di titik terkerucut di bawah. Kita sudah mencoba berbagai hitungan dulu. 1:10, 1:20, dan seterusnya. Dan itu semua sudah kita coba. Dan kita punya simpanan nilai yang sangat kritis, di mana 1 banding berapa emas yang akan luruh dan bersatu. Jadi, formula ini terus terang kami rahasiakan dan kami gunakan untuk kepentingan kami. Karena kami mencoba yang seperti ini sangat memakan waktu dan peralatan dan dana yang tidak sedikit. Dan ini pun kami kerjakan karena dulu ingin mematahkan konsep yang digunakan yang sama oleh penelpon tadi. Artinya tidak perlu belajar berlama-lama dalam melebur emas dengan api. Konsep tersebut dikalahkan dalam waktu sekian menit saja, tapi dengan peralatan yang tepat. Nanti saya akan berikan contoh videonya ya. Bahkan yang bahan yang cukup logamnya, terserah dianya sebetulnya mau emas, mau perak, mau tembaga. Jika dilebur cukup panasnya, cukup encernya, cukup nilai kritis tadi masuk dalam perhitungan kita yang sudah kita simpan, dia akan luruh di bawah dan bersatu tetap, apalagi dimasukkan ke cetakan kerucut. Ini contoh saya lebur bahan punya customer yang saya tidak masukkan ke cetakan kerucut, lagi bersatu. Belum lagi di gumpalan borak ini masih ada biji-biji. Nah, ini kalau dimasukkan ke cetakan kerucut, maka hampir semua bijinya akan menyatu di bawah. Oke, sekian saja dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.